Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa assalam, kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi-informasi Islami berdasarkan apa yang tersirat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan agama. Untuk itulah menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Meski dianjurkan, namun hukum nikah bisa berubah menurut kondisinya. Dalam kondisi tertentu, hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Berikut penjelasan lengkap mengenai dalil poligami dalam Islam yang perlu diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan mendapat perlakuan adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Al-Quran An-Nisa ayat 3. Adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki." Ibnu Katsir berkata, yakni jika kalian takut bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukupkanlah satu saja atau para hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka atau hamba-hamba sahaya tidaklah wajib tetapi dianjurkan. Barang siapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik, dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa. Adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." An-Nisa ayat 129. Para ulama mengatakan mereka tidak dapat berlaku adil di antara para istri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati, dan Allah memaafkannya dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika ia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan. Kompromi di antara dua ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi 4 orang istri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan. Adapun dalil dalam cinta di antara mereka, maka kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian menginginkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah engkau mencelaku pada apa yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki." Makna ucapan tersebut bahwa beliau memiliki apa yang ada dalam hatinya berupa cinta kepada sebagian istri yang lebih mendalam dari cintanya kepada sebagian yang lain. Sebab itu, hati adalah kepunyaan Allah. Dia memalingkannya bagaimana yang Dia sukai. Dengan demikian, syarat untuk menikah 4 wanita adalah keadilan, bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam akhir ayat dalam firman-Nya, "Karena itu janganlah kamu cenderung kepada istrimu yang kamu cintai." Tetapi Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi 4 wanita, karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu berbuat adil di dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita tidak cenderung melebihi kelaziman sehingga berdampak buruk kepada yang lainnya. Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjata giliran malam, harta dan selainnya, maka sebaiknya
dia bahkan harus mencukupkan dengan satu wanita saja. Jika tidak, maka dia akan termasuk yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibanding dengan yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari 2 pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong. Wallahu a'lam bissawab. Demikian informasi dari hikmah dari hukum kaum muslimin yang dirangkum oleh tim Assalam. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam, rahmat dan agama.